Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tanganmu katakan shalom. Katakan shalom. Haleluya, saya percaya waktu saya dan saudara berkata shalom maka damai sejahtera itu turun atas kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati, menyertai, melindungi setiap kita. Itulah sebabnya ini adalah waktu yang terbaik buat kita. Datang sama-sama dengan kerinduanmu, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai segala sesuatunya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian. Sebab apa yang Tuhan buat dalam hidup kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena setiap kami boleh diperkenankan, boleh datang di dalam bait-Mu yang kudus, mempersiapkan diri kami berjumpa dengan pencipta kami, berjumpa dengan juru selamat kami. Kami percaya ini Tuhan, kami percaya ini Tuhan. Ketika kami memuji Engkau dengan segenap hati kami tahu kami sedang membangun tahta yang besar buat Tuhan. Dan kalau tahta-Mu terbangun di tempat ini, Engkau pasti hadir. Engkau pasti menyatakan kuasa-Mu, Engkau pasti menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau pasti menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Itulah sebabnya bagian kami datang dengan iman kami, dengan kerinduan kami. Bagian Tuhan adalah memenuhi kami dengan segala berkat yang datang daripada surga. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada di atas kita. Haleluya.
Seberapa hebat angin keras itu menerpa setiap kami Tuhan. Yang kami tahu hanya satu, bahwa Engkau pribadi yang selalu membuka tangan-Mu sambil berkata, jangan takut, aku menyertai Engkau. Hari ini kami mau melepaskan setiap kekhawatiran dan kebimbangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith
Kami tahu hari-hari ini berat bagi setiap kami, Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami diliputi oleh ketidakpastian. Setiap langkah kami seakan semakin tidak menentu. Kadang kami merasa kami goyah. Tapi hari ini kami kembali mau mengingat, ketika Engkau berjalan di atas air, Engkau memanggil setiap kami, hanya supaya kami fokus kepada Tuhan. Kami tidak mau fokus melihat sekeliling kami, Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tetapi Allah kami kekal untuk selama-lamanya. Allah yang memberi kami jaminan hidup, Allah yang memberi kami kepastian. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau tanggalkan setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami, kebimbangan kami, Tuhan. Sebab kami sadar kami memiliki Allah, Raja segala raja, yang berdaulat di atas bumi, di surga, di dunia ini, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan semakin nyata bagi setiap kami ketika kami hanya fokus kepada Tuhan, ketika kami hanya memandang kepada Engkau. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit untuk tidak Engkau jawab, Tuhan. Dan hari ini kami menyembah Engkau, Tuhan. Menyembah Allah yang hidup, Allah yang selalu ada buat setiap kami, yang berkuasa. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Allah yang memegang setiap tangan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Mari saat-saat ini kita mau menyembah lebih lagi, sembah lebih lagi. Tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa saat ini. Biarlah hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Melewati semua yang mulai terombang-ambing, kami mau tetap melangkah bersama Tuhan. Kami mau tetap memandang Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Allah, Bashika, ya Allah, Masyanda. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Tuhan. Kau yang menuntun kami, memegang setiap kami. Kami percaya padamu, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami, iman kami semakin
kasih Tuhan, dan setiap kami rindu untuk memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Raja segala raja. Sama-sama yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai memuji Tuhan pada sore hari ini.
memuji lebih lagi, memuji lebih lagi. Amin saudaraku. Sorak-sorak yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebab keselamatan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Nama Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya Saudara masih kuat memuji Tuhan? Boleh bilang kiri kananmu semangat. Sebab hanya orang yang semangat diberkati oleh Tuhan.
keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku bersama sejak kau ada, dan kini melapis segalanya. Kasihmu kan selalu berbagi. Boleh angkat tanganmu sama-sama katakan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu, mulia namamu. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Nyanyikan dengan penuh iman, sebab Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Bagi hormat kemuliaan namanya. Haleluya. Sama-sama katakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan yang percaya. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Sama-sama, mulia namamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus. Boleh mempersembahkan puji-pujian kami, menyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur diberikan kesempatan kami boleh bawa persembahan kami. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, dengan pengertian yang benar. Kami tahu semua berkat berasal daripada Tuhan. Kami melakukannya dan kami percaya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyaksikan tayangan multimedia berikut ini. Rasakan zaman kuasa Tuhan dalam Night of Worship Jumat 27 November 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama worship leader yang diurapi Tuhan. Ibadah ini juga ditayangkan live melalui channel YouTube Betani Solo. Hadirilah dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya New Normal Minggu 29 November 2020 pukul 6
pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Yosea Immanuel Riva. Seluruh ibadah wajib diikuti dengan mentaati protokol kesehatan. Bagi jemaat yang sakit, kurang sehat, dan lansia bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Betani Solo. Kemarin menang tender. Besok dibawa ya tendernya? Tender apa bro? Tender lain. Ya, besok dibawa. Oke, besok kita ketemu jam 5 pagi. Ya. Selamat datang di kafe kami, silakan. Silakan, mau pesan apa? Kamu setiap Sabtu di mana? Jalan-jalan. Mas, nggak bosan udah lihat wajah saya di situ 3 bulan? Ya udah, kalau gitu iklannya saya ganti. Tapi jangan lupa saksikan Ngopi Bareng setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di YouTube Betani Solo. Stay healthy, stay safe, dan ke gereja aja. Ayo kita bersih-bersih. La 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 la, lilin, sampai rumahnya rapi. Teman-teman, kita harus menyelesaikan pekerjaan kita sebelum jam 12. Beres, tim kita pasti yang tercepat dan paling kompak. Oke. Ayo kita bersihkan kaca yang di sebelah sana. Ayo, kan ini pekerjaannya Gaby sama Aurel. Gak apa-apa, kita kerjain bareng-bareng supaya cepat selesai. Oke. Swab, 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 swab. Hah? Swab, 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 swab. Kok ada tulisannya ibadah? Oh iya, jam 12 ada ibadah anak Betani Solo. Kita harus ikut. Hari Minggu 29 November 2020 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Kak Pepe, ada apa Vinko? Tahun ini ada Natalan nggak? Jelas ada dong, tapi Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Bedanya apa ya? Nah, bedanya akan dijelasin sama temenku. Hai. Jadi Natal tahun ini akan diadakan secara online. Caranya kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nah, jangan lupa ya, kalian isi data dengan lengkap.
Oh ya, link kita juga ada di bio Instagram di @ibadahana_Betani Solo. Boleh ajak teman nggak, Kak? Tentu saja boleh. Kalian kalau mau ngajak teman di luar jemaat gereja Betani, teman kalian bisa mengisi di bagian pendataan gereja, pilih option others. Pendaftaran ditutup tanggal 18 Desember 2020. Pastikan kalian memilih Zoom ya, karena di situ kalian bisa bermain dan mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, setelah kalian selesai mengisi semua data dengan benar, jangan lupa untuk klik tombol submit. Sampai jumpa di ibadah Natal. Bye! Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagi. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada jemaat tercinta. Jemaat yang setia, yang senantiasa rindu untuk menanti-nantikan, mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini, sehingga iblis tidak mencuri dengar firman yang ditaburkan hari ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kuasai lidah bibir hamba-Mu. Kami percaya Tuhan firman yang disampaikan ini bukan karena kepintaran, kepandaian kami, tapi karena Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati jemaat di tempat ini. Roh Kudus, urapi juga jemaat tercinta, agar setiap firman yang ditaburkan bisa menjadi rema bagi setiap umat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai untuk Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan perlindungannya nyata akan kita. Amin. Masalah boleh datang dan pergi, tetapi asalkan ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti dimampukan. Amin. Yuk sama-sama kita akan mulai sharing kita hari ini. Sharing kita hari ini saya berikan satu tema, yaitu menanti-nantikan Tuhan dan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Amin. Yuk sama-sama kita buka Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita baca firman ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, minimal sampai telinga kita sendiri mendengar. Amin. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman mengatakan bahwa setiap anak Tuhan, setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik dan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini banyak sekali kita merasakan satu kondisi yang tidak mengenakan. Merasakan satu kondisi yang kurang menyenangkan. Tetapi firman menuntun kita hari ini, mengingatkan kepada kita, tetaplah berharap, tetaplah nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kata-kata menanti itu biasanya membuat boring, membuat bosen. Contoh, kalau kita lagi menantikan nomor antrian di dokter, waduh kok lama ya, aduh pasien yang di dalam itu kok lama banget ya belum keluar ya, padahal giliranku ini kurang 3 orang, kurang 4 orang. Ada satu rasa bosen, ada satu rasa yang hatinya ini tidak menentu. Lalu ketika kita sudah selesai dari dokter, kita mulai antri,
di apotik. Dan kita juga merasakan hal yang sama. Waduh, kurang berapa ya ini? Kok apotiknya banyak sekali? Wah, ternyata kurang 10 nomor. Waduh, ada yang resepnya baby, jadi harus ditumbuk obatnya. Waduh, menantikan, satu kata yang sangat membuat orang tidak nyaman. Kalau orang pacaran berkasih-kasihan, ada satu waktu yaitu menantikan kepastian. Maka ketika pacaran menantikan kepastian itu membuat hati kita selalu berdegup kencang. Waduh, gimana ya? Dia ini pasti sama aku ndak ya? Dia ini dari Tuhan ndak ya? Atau dia ini cuman bikin mainan aku? Menantikan. Tetapi hari ini kita nggak menanti seperti di dokter. Kita ndak menanti seperti di apotik yang ndak jelas waktunya, ndak jelas urutan nomornya. Bapak Ibu, nantikan Tuhan, ada satu kepastian. Katakan kanan kiri saudara, nantikan Tuhan kamu dapat kepastian. Amin. Ketika kita menantikan Tuhan, kita pasti mendapatkan kepastian dari Tuhan. Kepastian itu Bapak Ibu Saudara bisa berupa pertolongan, bisa berupa mujizat, bisa berupa anugerah. Yang tidak pernah kita sangka-sangka, ternyata orang itu dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus. Itu bagi dia suatu anugerah, karena seharusnya dia nggak layak mendapatkan keselamatan. Tetapi orang itu bisa dipilih masuk dalam rencana kegenapan Tuhan. Melalui anugerah Kristus dia menjadi anak Tuhan. Nah saudara, sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita adalah Kristus Tuhan. Selain itu kita masih mendapatkan lagi hadiah-hadiah dari Kristus Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya. Apa yang seharusnya nggak layak karena kita sebetulnya manusia ini ada di bawah penghukuman dosa. Tetapi ketika Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib, kita tidak lagi ada di bawah penghukuman dosa. Amin. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan kita menerima grace, kita menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka kita mendapatkan satu pengharapan yang baru. Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya harapan. Punya harapan itu artinya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya Bapak Ibu Saudara, bukan setengah-setengah. Yang kedua, fokuslah hanya kepada Kristus sebagai sumber pertolongan dan pemberi kasih karunia kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak mampu percaya sepenuhnya, maka Tuhan itu sulit, Bu. Kalau mau nolong kita sulit. Waktu saya belum hamil Yohan, saya ini suka berenang Bapak Ibu Saudara. Dan hampir setiap pagi saya berenang. Dan sampai Pak Pur itu capek nganter, kadang-kadang sampai cemberut gitu Bapak Ibu Saudara. Nah pikir saya kalau daripada nunggu kan enak langsung ikut barengan belajar renang, maksudnya begitu saudara. Waktu saya belajar renang, guru saya itu tiba-tiba ngomong begini, Bu Ita, ini kan sudah ada kemajuan. Saya kasih tahu ya, nanti kalau misalnya di kolam renang ini Bu Ita tiba-tiba menemui ada orang yang tenggelam, Ibu kalau mau nolong, loh sebentar Bu, saya ini kan baru bisa belajar renang, masa mau nolong orang renang Bu? Loh, ini saya kasih tahu triknya. Pasti nanti Bu Ita, pasti nanti kalau berenang ada satu kejadian yang seperti itu. Lalu guru saya renang ngomong, kalau nanti mau nolong orang renang Bu, pukul lehernya yang belakang ini, tengkuknya itu dipukul. Loh lah saya pikir lah nanti orangnya enggak tenggelam tapi malah pingsan atau malah terjadi sesuatu. Kenapa Bu? Saya tanya, kenapa Bu kok dipukul tengkuknya? Supaya dia pingsan. Kalau pingsan itu Bu, orangnya lemas Bu Ita. Lalu kita bisa tarik ke tepian, jadi kita bisa menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika saya teringat dengan ayat ini, saya teringat, oh iya ya,
Berarti kalau kita masih setengah-setengah sama Tuhan, Tuhan itu nggak bisa nolong kita dengan lancar. Karena kita masih, sebentar Tuhan, aku tak bikin cara ini. Tetapi ketika kita percaya sepenuhnya, fokus kepada Kristus sebagai sumber pertolongan kita, pasti kita segera dapat jawaban doa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berdoa, ada 3 fase yang harus kita lewati. Fase pertama biasanya Tuhan menjawab no, artinya tidak. Apa yang kita doakan itu Tuhan jawab no, tidak. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada satu pergumulan doa. Tetapi sepertinya Tuhan itu tidak dengar. Kayaknya Tuhan itu tidak dengar loh Bu Ita doa saya. Sabar, tetap berharap. Tuhan bukan tidak dengar Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawaban Tuhan masih no, masih belum. Lalu jawaban yang kedua, Tuhan katakan, wait, tunggu. Artinya apa yang kita doakan itu belum waktunya Tuhan. Mungkin saja kita ini dinilai Tuhan masih anak SD. Tapi yang kita doakan ini kita minta sepeda motor. Jadi Tuhan katakan tunggu. Karena gak mungkin bisa. Kalau doa itu dijawab Tuhan hari ini, mungkin malah kita nggak bisa menjalankannya, nggak bisa menerima berkatnya. Karena bisa saja kita masih ada di level anak SD. Lalu jawaban yang doa fase yang ketiga adalah yes. Yes artinya ketika kita berdoa, baru saja kita berdoa, baru saja kita curhat sama Tuhan. Lalu tidak sampai beberapa hari kemudian Tuhan menjawab doa kita. Artinya doa yang kita kumandangkan kepada Tuhan tepat waktunya, klop waktunya dengan waktu Tuhan dan Tuhan menjawab yes. Engkau saatnya menerima apa yang kau minta. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali sebagai orang percaya kita merasa bahwa waduh, pergumulanku ini berat loh Tuhan. Pergumulanku ini sulit loh Tuhan. Aku ini bertahun-tahun sudah jadi anak Tuhan. Tapi kok enggak mengalami satu kemajuan. Bisnisku seakan-akan stagnat. Apalagi dalam posisi seperti ini. Sepertinya Tuhan enggak mendengar doaku. Saudara, kadang-kadang satu keadaan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Karena Tuhan ingin dekat dengan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita terus dibiarkan, terus ada satu posisi yang menggembirakan, zona nyaman, kita mungkin saja lupa. Kita lupa untuk mengadakan relationship dengan Tuhan. Kita lupa mengadakan saat teduh dengan Tuhan. Sehingga kita lupa sepertinya seakan-akan kita ini sibuk karpe dewek gitu loh saudara. Sehingga kita ini tidak peka sama suaranya Tuhan. Tapi ketika kita diizinkan satu perkara terjadi, maka itu menarik diri kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini usia perkawinan saya 25 tahun. Tahun 2005 anak kedua saya itu dipanggil Tuhan. Nah waktu itu sebelum dipanggil Tuhan itu anak saya ini sering sakit-sakitan Bapak Ibu Saudara. Sakit-sakitan jadi suka kembung gitu ya saudara, suka panas gitu dan saya sering kali keluar masuk rumah sakit. Nah singkat cerita saya sempat janji sama Tuhan. Tuhan tolong berikan anakku kesembuhan. Kalau anakku sembuh aku mau melayani Engkau. Tapi saudara apa yang terjadi? Ketika anak saya sembuh mau makan banyak tambah sehat tambah besar. Saya nego lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ini repot loh Tuhan. Ini waktu itu saya masih bekerja sendiri-sendiri, enggak jadi satu dengan Pak Pur. Lalu Tuhan, aku ini repot Tuhan. Wis aku enggak bisa melayani. Lagian kan aku waktu itu tahun 2005 saya masih belum tekun dan saya masih belum belajar di sekolah Alkitab. Jadi saya banyak alasan kepada Tuhan. Sampai singkat cerita
Tuhan mengizinkan anak saya kembali dulu ke rumah Tuhan. Seperti yang pernah disaksikan oleh Pak Purnomo, kalau tidak salah bulan Agustus Bapak Ibu Saudara. Waduh, rasanya sangat terpukul Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang ibu kehilangan anak yang sedang lucu-lucunya umur 5 tahun. Setiap kali kita pulang dia selalu tanya, Mama gimana Mama? Dapat uang berapa hari ini? Umur 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih aneh lagi Bapak Ibu Saudara. Karena anak ini sering masuk rumah sakit, saya nggak bisa bawa dia ke sekolah minggu. Dan akhirnya saya sepakat dengan Pak Pur, setiap malam kita bacakan kitab Yohanes. Itu sudah bolak-balik habis, tidak mau pindah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pindah di dalam kelahiran Yesus, Matius atau Lukas, belum sampai 5 ayat dia akan cabut itu, minum dot dicabut. Mama ini salah loh itu bukan Yohanes. Iya ini Yohanes, padahal saya bohongin Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan lainnya, saya bacakan Matius, saya bacakan Lukas. Baru aja 5 ayat dia sudah ngerti. Saudara, waktu itu saya tidak mengerti. Kok bisa anak kecil ini bisa mengerti? Padahal tidak bisa baca tulis. Tidak pernah sekolah minggu karena hidupnya hampir 75% di rumah sakit. Sekarang saya baru tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Anak yang tidak bisa membaca pun ketika engkau setiap hari dikumandangkan firman Tuhan tertancap di dalam rohnya. Dia tahu kalau saya bohongi, saya bacakan Matius dan Lukas. Ketika anak saya diizinkan Tuhan, akhirnya saya dan Pak Pur berbalik. Jalan kami berbalik. Langsung kami tersungkur. Saat itu kami merasa bahwa saya ini ditampar oleh Tuhan. Karena saya ini suka banyak alasan kalau diajak pelayanan. Didatangin Bapak Gembala waktu itu. Tapi kita banyak alasan. Waduh Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada yang meniru Bapak Ibu Saudara. Berat sekali. Tapi justru dari posisi anak saya itu diambil Tuhan, maka kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan kita kembali lagi duduk bersimpuh setiap hari menghampiri tahta kudus Tuhan untuk menceritakan semua keluh kesah kami. Bapak Ibu Saudara, di gereja ini pasti ada petugas konseling. Kalau kita posisi lemah, enggak apa-apa, datang aja ke petugas konseling yang sudah ditunjuk oleh gereja. Karena pasti orang itu bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Kadangkala ketika kita mengalami satu masalah, kita merasa ada himpitan yang begitu berat. Baik masalah ekonomi, masalah karir, masalah percintaanmu. Datanglah kepada orang yang tepat di gereja. Amin. Karena engkau butuh topangan doa. Engkau butuh orang yang bisa membantu engkau untuk kembali fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, Mazmur 25 ayat 3 dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ketika kita mencari Tuhan, jangan sampai kita tidak fokus. Amin. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kadangkala iblis itu suka mendakwa kita. Ngapain kamu sekarang deket sama Tuhan? Ngapain kamu sekarang jadi penyembahnya Tuhan? Kamu dulu kan begini. Kamu dulu kan pernah salah begini. Itu iblis sedang mengintimidasi kita. Dia tidak pernah senang kalau kita duduk bersimpuh di kaki Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, fokuslah hanya kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa ada satu tokoh perempuan Sirofenisia. Dia memiliki anak yang kerasukan setan. Secara naluri sangat berat. Seorang ibu yang harus melihat anaknya kerasukan setan berat sekali Bapak Ibu Saudara. Jangankan kerasukan setan, anaknya sakit panas saja nggak mau makan sudah berat. Apalagi ini kerasukan setan Bapak Ibu Saudara. Tetapi perempuan Sirofenisia ini merupakan satu tokoh iman yang dahsyat. Satu tokoh iman yang luar biasa.
Dia katakan bahwa ketika Yesus mengatakan tidak pantas engkau mengambil remah-remah roti. Tetapi perempuan Sirofenisia ini mengatakan, ya Tuhan, aku pun pantas berhak menerima remah-remah roti ini. Kita melihat ada satu iman yang dahsyat yang dimiliki oleh seorang mama. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan ketika perempuan Sirofenisia ini pulang, didapati anaknya memang sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya tidak mengerti apa pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini ada janji Tuhan. Dikatakan bahwa janji Tuhan yang pertama, kita akan mendapatkan kekuatan Allah. Kita akan disegarkan kembali. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah penderitaan ujian kita, di tengah-tengah kelelahan rohani kita. Matius 11 mengatakan ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, kita akan memiliki satu kemampuan untuk mengatasi masalah seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat kuat. Dia punya ketajaman bisa tajamnya itu sampai 5 km Bapak Ibu Saudara untuk melihat mangsa. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu enggak bahwa dia mengalami juga satu fase yang menyakitkan. Usia burung Raja Wali ini biasanya berkisar 70 tahun. Tetapi ketika dia masuk di usia 40 tahun, dia mengalami satu fase yang menyakitkan. Yaitu bulunya mulai banyak, bulunya semakin banyak, bulunya semakin tebal. Lalu paruh yang biasanya runcing mulai melengkung. Lalu kuku-kukunya yang biasanya tajam, kalau dipakai untuk mengambil mangsa, kuku ini udah mulai melengkung. Jadi ketika dia usianya 40 tahun lebih, dia udah tidak bisa lagi terbang. Tidak kuat lagi terbang karena bulunya semakin banyak. Dan dia harus segera kalau sudah merasa dia tidak bisa terbang, sebelum dia keberatan dengan bulunya, dia harus segera lari ke satu bukit. Dia harus segera lari ke satu daerah. Dan di sana dia akan menunggu bulu-bulunya ini untuk rontok. Dan bukan hanya dia menunggu satu fase yang menyakitkan bulunya rontok. Dia harus rela mencabik bulunya sendiri Bapak Ibu Saudara. Bisa dibayangkan satu keadaan yang menyakitkan. Dan ketika paruhnya semakin melengkung. Sebelum melengkung paruhnya harus dipukul-pukulkan di batu. Supaya paruh ini bisa lepas. Dan tepat waktu 150 hari dia akan muncul paruh yang baru. Muncul paruh yang baru yang tajam Bapak Ibu Saudara. Kukunya juga begitu Bu. Kukunya ini yang melengkung dia harus dipatok-patokkan di batu. Bahkan harus dicabut sendiri, kalau terlalu lama dia harus mencabut sendiri. Supaya bisa cepat tumbuh. Satu keadaan yang menyakitkan. Persis dengan transformasi saat ini yang kita alami. Kita enggak ngerti sampai kapan COVID ini, sampai kapan dinyatakan kita berada di satu zona yang nyaman. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah. Tetapi hari ini ada satu berita baik. Bahwa setiap anak-anak Tuhan yang percaya, fokus kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Kadangkala kehidupan kita seperti satu syair. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Ayo yang bisa nyanyi sama-sama. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, hati
hatiku amin. Selalu ku percaya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan. Amin. Yang ketiga, sanggup berlari rohani tanpa pernah lelah. 1 Petrus 1 ayat 5. Sanggup berlari tanpa kenal lelah. Yaitu 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia pada zaman akhir. Amin. Kita harus sabar, harus percaya, sabar. Meskipun seakan-akan kita tidak ngerti, waduh Tuhan, ini mau dibawa kemana situasi seperti ini Tuhan. Aku harus ngapain Tuhan. Saudara yang kekasih, karena iman kita pun harus menantikan Tuhan dengan sedikit sabar. Karena kadang-kadang waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu yang kita harapkan. Kalau ibu-ibu yang hamil sudah tahu waktunya, 9 bulan. Kadang-kadang 9 bulan lebih 12 hari itu sudah pol maksimal. Waktu saya hamil Aileen, dokternya sampai heran. Wah ini kok aneh ya mah, anaknya ini cewek loh mah. Tapi ini sudah 9 bulan 10 hari, kok belum keluar-keluar. Katanya dokter itu kalau babynya cowok itu lebih suka lama di mama. Tapi ini cewek kok sukanya lebih lama. Lalu katanya papahnya Pak Pur bilang, babah wis bah sak metu-metune katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu malam itu saya lihat salah satu TV dan saya nyanyi-nyanyi, enggak taunya besok paginya lahir Bapak Ibu Saudara. Jadi 9 bulan 12 hari di dalam perut mama. Demikian juga dengan waktu yang paling lama adalah gajah. Gajah itu kalau hamil paling lama Bapak Ibu Saudara. Waktunya 2 tahun dia baru melahirkan anaknya. Ada waktu-waktu Tuhan yang kita gak bisa samakan. Oh Tuhan aku minta waktunya sekarang Tuhan. Aku minta dipulihkan sekarang. Aku minta terima mujizat sekarang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus menantikan dengan sabar. Dengan iman kita yang terus berharap kepada Tuhan. Amin. Yang selanjutnya ketika kita memegang janji-janji Tuhan. Ada 3 kebenaran jaminan bagi kita orang percaya. Yang pertama dipelihara dan dilindungi Tuhan terhadap si jahat. Roma 8 ayat 31. Tadi pagi saya menyampaikan ada perlindungan Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 91. Tapi karena itu ada 16 maka saya hanya bahas 5. Hari ini saya ingatkan lagi ada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara enggak usah takut, enggak usah cemas. Roma 8 ayat 31 demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang? Haleluya. Amin. Yang kedua, karena iman dan kasih karunia. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ada satu iman yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Bagaimana kita menjaga supaya iman ini tidak sampai hilang, tidak sampai melenceng. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil lelah kita, bukan hasil jerih lelah kita. Jangan ada satu orang pun yang memegahkan diri.
Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini kita bisa duduk mendengar kebenaran firman, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua karena perlindungan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir. Tetap adakan hubungan yang karib dengan Tuhan. Tetap bersimpuh kepada Tuhan. Meskipun kadangkala kita tidak ngerti, Tuhan aku tidak ngerti, aku mau apa lagi. Setelah kejadian ini aku tidak ngerti Tuhan, aku mau berbuat apa. Setelah COVID ini aku tidak ngerti Tuhan harus bagaimana. Saudara, di Malang ada satu rumah makan steak yang bagus. Tapi beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ketika kami pengen ke situ lagi, maka dia ada perampingan tenaga kerja. Tenaga kerjanya disuruh milih, mau masuk 2 minggu sekali diatur, hari ini masuk besok enggak, masuk enggak, atau keluar. Situasi ini enggak kita alami sendiri, tetapi sama-sama namanya pandemi saudara. Jadi kita enggak ada dalam satu posisi yang oh aku sendiri, oh Tuhan marah sama aku, bukan. Tetapi kita sama-sama mengalami. Justru di saat seperti ini iman kita diuji. Apakah kita ini benar-benar setia kepada Tuhan? Apakah kita ini benar-benar taat, mau melakukan kehendak Tuhan? Atau kita asal-asalan? Sik ya Tuhan, sik ya, tak tinggal dulu ya Tuhan, aku tak jalan sendiri. Wah, gagal dong. Kalau kita jalan sendiri berarti kita akan gagal. Di mata Tuhan kita bukan orang yang taat, bukan anak yang percaya. Kan sayang Bapak Ibu Saudara. Padahal firman Tuhan berjanji bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Filipi mengatakan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Lalu kalau kita tidak masuk di dalam rencana kegenapan Allah, sia-sia, percuma. Anak-anak muda katakan, kasihan deh lu. Ini bahasanya Kelly. Ya Kel, kasihan deh lu. Yang ketiga, keselamatan warisan surga. Galatia 4 ayat 7 bahwa mengatakan bahwa Injil kita adalah kekuatan Allah. Karena grace, kehadiran kasih Allah lewat Kristus itu kita dimerdekakan dari dosa. Sebab waktu kamu ini hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi ketika kita dilepaskan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Siapa di sini yang percaya hamba kebenaran? Lambaikan tangan. Siapa di sini yang yakin mendapat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan? Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya katakan bahwa di dalam Mazmur 91 itu pada zaman dulu sempat dibuat sebagai mantra oleh beberapa orang Yahudi. Dia baca terus, Mazmur 91 ini dibaca terus, dia berkeyakinan bahwa Mazmur 91 itu semacam mantra. Tetapi kita anak-anak Tuhan kita bisa meneliti, bisa menelaah, bisa belajar firman. Bu, saya ini tidak sekolah Alkitab Bu. Seperti alasan saya tahun 2000 ketika saya diajak melayani oleh gembala, alasannya banyak. Ketika Bapak Ibu Saudara, Bu Ita, aku ini enggak sekolah Alkitab, enggak bisa Bu mengurai kata-kata di dalam firman. Enggak usah takut. Kita punya guru yang hebat, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa mengajar sampai jauh ke dalam hati kita, sampai jauh ke dalam roh kita. Bapak Ibu Saudara baca aja. Sekalipun, waduh aku enggak ngerti maksudnya apa, tetap baca. Pasti Roh Kudus akan menuntun dan memberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir saya akan saksikan tentang gereja Mukatam. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Israel. Di situ sebelum ke Israel kita akan melewati Mesir. Dan di Mesir itu ada gereja yang namanya gereja Mukatam. Atau gereja yang dipindahkan. Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 70-an. Ada satu pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Dia memanggil semua anak-anak Tuhan. Memanggil semua orang-orang yang percaya.
Pemimpinnya dipanggil dikumpulkan hanya gara-gara satu ayat ini. Dia katakan, "Hei kamu pemimpin rohani agama Kristen, aku mendengar bahwa di dalam firman Tuhan yang kau sebut sebagai Bible ini ada satu ayat yang berbunyi, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung." Gara-gara ayat ini Bapak Ibu Saudara, tahun 70-an hampir terjadi pembunuhan massal. Dia katakan pemimpin yang berkuasa ini, aku kepingin bukti. Apa yang ditulis oleh firman Tuhanmu itu aku kepingin bukti. Coba aku minta bukti kamu harus bisa pindahkan gunung. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Suasana Mesir diliputi ketakutan karena akan terjadi satu hal yang tidak mengenakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka semua pemimpin-pemimpin rohani ini berpuasa. Hampir 40 hari malam berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Singkat cerita, pas tiba waktunya 40 hari semua orang dikumpulkan dalam satu daerah. Dan dia berdoa, semua pemimpin rohani ini berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Gunung yang besar itu Bapak Ibu Saudara bisa terangkat. Dia terangkat naik jadi matahari itu bisa di bawahnya gunung. Gunung ini berjalan terus sekitar hampir 10 km kalau enggak 30 km Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu penguasa ini berkata saking ketakutannya, stop. Aku percaya sekarang bahwa Tuhanmu itu benar-benar hidup. Dan aku percaya semua yang ditulis ini adalah benar. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, pemimpin rohani ini baru berkata kepada gunung, stop. Dan gunung ini berhenti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang penasaran dengan kisah saya, nanti suatu waktu ketika ada rombongan yang dipimpin oleh Pak Freddy dan Ibu Freddy ke Israel, ayo ikut minta ditunjukkan gereja Mukatam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini berita baiknya adalah Tuhan mampu menggenapi janjinya. Amin. Kalau kita manusia berjanji mungkin saja bisa lupa. Saya beberapa waktu yang lalu janji dengan beberapa kru kameramen TV dan saya lupa Bapak Ibu Saudara. Karena saya waktu itu harus bekerja di kantor. Bisa marah. Tetapi ada satu berita baik. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Amin. Katakan kanan kiri saudara, hei ingat janji Tuhan nyata akan hidupmu. Amin. Saudara yang kekasih, sampai hari ini peristiwa ini diperingati oleh orang-orang anak-anak Tuhan yang di Mesir. Sehingga setiap tanggal 25, 26, 27 November mereka mengadakan puasa massal. Lalu guide yang di bis itu dikatakan bahwa, Bu, nanti kalau bawa rombongan ke sini jangan tanggal 25, 26, 27. Kenapa? Ya karena banyak yang puasa Bu di sini 3 hari 3 malam untuk memperingati peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara, kadangkala himpitan keadaan, tekanan yang kita terima diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Amin. Percayai engkau enggak sendiri. Percayai tadi pagi di dalam ibadah pagi yang temanya dwelling place atau tempat perlindungan dikatakan bahwa Mazmur 91 ayat 14 dikatakan pemeliharaan Tuhan itu akan nyata. Kita dibebaskan dari penyakit sampar, dari fitnahan, dari virus. Tapi ada satu syarat. Dalam Mazmur 91 itu dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Amin. Hati kita harus melekat kepada Bapa. Hati kita harus fokus kepada janji Tuhan. Supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini. Saya undang tim PAW untuk bisa masuk. Kembali ke mimbar. Mari sama-sama kita satukan hati dan kita percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita tepat pada waktunya. Amin.
Mari sama-sama kita pujikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, saya jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, imani lagu ini Bapak Ibu Saudara. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat ibadah yang indah hari ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kadang kami gak sabar menunggu janji-Mu Tuhan, tapi hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa janji-Mu gak pernah terlambat Tuhan. Janji-Mu pasti tepat waktu. Ketika kami percaya, ketika kami hanya fokus kepadamu, maka kami akan masuk dalam rencana kegenapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di sini ada jemaat tercinta Betani Solo. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan mereka pasti mendapat kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami percaya jemaat tercinta ini gak berjalan sendiri. Ada tangan kuasa-Mu yang senantiasa menuntun, memegang, dan mengangkat mereka, memulihkan perekonomian mereka, memulihkan sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan rumah tangga,
kesehatan, sekolah anak-anak muda di tempat ini. Tuhan juga pelihara anak-anak muda. Jadikan anak-anak muda ini sebagai anak panah di tangan pahlawan yang terus akan memegang janji kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Gembala di tempat ini beserta Ibu, Bapak Pendeta Freddy dan Ibu Pendeta Meli Riva. Tuhan, Engkau senantiasa memelihara, memberikan satu perlindungan dan memberikan kesehatan yang paripurna Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memakai Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini menjadi alat-Mu yang dahsyat. Menjadi satu contoh teladan di dalam kehidupan kekristenan anak-anak Tuhan yang percaya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya jemaat tercinta di tempat ini pasti mendapat perlindungan dan berkat berlimpah-limpah. Yang percaya mendapatkan semua itu kita sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Boleh lihat lambaian tangan saudara? Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, dan mewakili Gembala Sidang, Koordinator Ibadah Raya ketiga dan juga seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ita Lintar yang sudah jadi berkat buat kami. Juga ada Aileen dan juga Johan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kembali kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri. Kami membawanya dengan segenap hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan atas persembahan ini. Dan persembahan ini boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu melalui gereja lokal di mana kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil saudara berikan persembahan, kita menyaksikan pengumuman berikut ini. Ya, puji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita yang luar biasa. Yang diberkati, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi
menjawab akan setiap doa kami. Tidak ada seorang pun yang Kau lewati, tapi semua Engkau lawat. Dari ibadah pertama, kedua, dan ketiga, hamba-Mu Pendeta Ibu Ita Lintar sudah menjadi berkat buat kami. Dan Engkau melihat bahwa keluarga ini sangat mengasihi Engkau. Hamba percaya bahwa keluarga daripada Pak Pur ini adalah keluarga yang dikenan oleh Engkau. Anak-anaknya semua memuji dan memuliakan akan nama-Mu, menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kedatangannya di tempat ini biarlah berkat Tuhan juga akan menyertai mereka semua. Kalau besok mereka akan kembali ke Malang, biarlah Engkau Tuhan yang akan memimpin, yang akan menyertai mereka sehingga tiba dengan selamat di kota Malang dengan penuh sukacita yang dari Engkau. Sekarang kami semua mengangkat tangan kami, mengangkat wajah dan mengangkat hati kami di hadapan Engkau. Dan Engkau Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Dan Engkau melihat akan setiap jemaat-Mu yang sudah dengan setia menjadi soko guru bagi gereja-Mu di tempat ini. Yang selalu berdoa buat rumah Tuhan dan seluruh kegiatan yang ada di tempat ini. Engkau juga yang akan membalaskan setiap kaki yang sudah melangkah untuk mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Mereka yang juga sudah memberikan persembahan-persembahan untuk kelancaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Mereka tidak akan kekurangan berkat. Mereka akan diberkati Engkau berlimpah-limpah. Dan kami akan pulang dari rumah Tuhan membawa serta damai sejahtera dan berkat Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan cintanya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.